Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sukma Mat, sukses bersama matematika. Tetap dengan saya Atik Dian Widyastuti. Di video kali ini akan dibahas materi terkait prasyarat bangun ruang, yaitu teori Pythagoras. Teori Pythagoras itu berkaitan dengan segitiga siku-siku. Segitiga di sini memiliki ruas garis A, B, dan C. Ruas garis A merupakan sisi miring atau sisi yang berada di depannya sudut siku-siku. Sedangkan B dan C merupakan ruas garis yang berada di sampingnya sudut siku-siku. Nah, kita dapatkan bahwa kuadrat sisi miring, yaitu A kuadrat, itu sama dengan penjumlahan kuadrat siku-sikunya, B kuadrat ditambah C kuadrat. Saya tuliskan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini sisi miring, B dan C merupakan sisi di sampingnya sudut siku-siku. Ketika kita akan mencari B, ruas garis dari siku-siku segitiga di sini sama dengan, di sini saya tuliskan, yaitu A kuadrat min C kuadrat. Sedangkan untuk mencari C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi siku-siku yang diketahui dikuadratkan juga. Nah, untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama yaitu tentukan panjang X dari segitiga siku-siku di sini. X di sini berada di sisi miring karena di depannya sudut siku-siku. Kita akan selesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama, berdasarkan rumus tadi, berarti X kuadrat sama dengan penjumlahan siku-sikunya, 90 kuadrat ditambah 216 kuadrat. X sama dengan akar dari ini, sehingga kita proses 90 kuadrat itu 8100 ditambah 216 kuadrat itu 46.656. Kita jumlahkan, kita dapatkan akar 54.756. Hasil dari akar ini yaitu 234. Nah, dilihat di sini angka-angkanya terlalu besar sehingga sedikit mempersulit perhitungan. Nah, oleh karena itu ada cara dua, yaitu menyederhanakan perhitungan dari Pythagoras ini. Bagaimana caranya? Nah, kita tuliskan. Sisi siku-sikunya saya tuliskan di sebelah kiri dan tengah, sedangkan sisi miringnya itu di sebelah kanan. Jadi yang sisi miring usahakan di sebelah kanan. Angka di sini dibagi angka terbesar yang habis membagi 90 dan 216. Angka berapa? Angka 18. Nah, 90 dibagi 18 itu hasilnya 5. 216 dibagi 18 hasilnya 12. Nah, sehingga kita dapatkan karena sisi miring itu merupakan penjumlahan kuadrat dari siku-sikunya, berarti X sama dengan 18-nya ini kita tuliskan sebagai kali akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kita proses, yaitu 5 kuadrat itu 25, 12 kuadrat itu 144. Kita proses, kita jumlahkan di sini menjadi akar 169. Nilai akar 169 itu 13. Kita kalikan dengan 18 sehingga kita peroleh X-nya 234. Jadi lebih sederhana. Nah, tetapi tidak harus langsung dibagi 18 ketika kalian mengalami kesulitan. Caranya gimana? Kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, di sini kan genap. Karena genap pasti habis dibagi 2. Kita bagi 2 terlebih dahulu. 90 dibagi 2 itu 45.
216 dibagi 2 itu 108. Selanjutnya kita bagi lagi, angka berapa yang bisa membagi ini? Karena ini ganjil, ini genap, tidak bisa. Coba kita bagi dengan 3. Nah, ini dibagi 3 itu 15, ini dibagi 3 itu 36. Masih bisa disederhanakan lagi dengan membagi 3. Hasilnya di sini 5, di sini 12. Jadi X-nya itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 akar, karena di sini X-nya tadi sisi miring, berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 2 kali 3 kali 3 itu hasilnya 18, akar 5 kuadrat itu 25, ditambah 12 kuadrat itu 144, kita proses lagi. Sama kayak tadi, 18 kali akar 169, ini 13, berarti 8 dikali 13 hasilnya 234. Jadi memprosesnya itu lebih mudah, tidak menggunakan angka-angka yang terlalu besar. Selanjutnya untuk contoh kedua, tentukan panjang Y dari segitiga siku-siku di sini. Nah, panjang Y bukan merupakan sisi miring karena bukan berada di depannya sudut siku-siku, melainkan ini berada di sampingnya sudut siku-siku. Jadi kita tuliskan Y-nya itu di sebelah kiri atau di sebelah tengah, tidak boleh sebelah kanan. Sebelah kanan untuk sisi dari sisi miring. Nah, selanjutnya usahakan jangan berbentuk desimal, sehingga kita perlu kalikan dengan 10. 0,6 dikali 10 itu 6, 0,8 dikali 10 itu 8. Nah, di sini dapat disederhanakan dengan membagi 2. 6 dibagi 2 itu 3, 8 dibagi 2 itu 4. Nah, selanjutnya kita dapat peroleh Y-nya, yaitu ketika bagi itu menjadi kali di pembilang, sedangkan awalnya kali itu menjadi bagi atau di penyebut, 2/10. Nah, selanjutnya Y-nya ini merupakan sampingnya dari sudut siku-siku, berarti miring kuadrat dikurangi samping satunya yang diketahui, yaitu akar 4 kuadrat min 3 kuadrat dari angka terkecil penyederhanaan ini. Selanjutnya kita proses, 2/10 itu 1/5, akar 4 kuadrat itu 16 min 3 kuadrat itu 9. Jadi kita peroleh Y-nya 1/5 akar 7. Oke, selanjutnya terdapat catatan yang telah saya sebutkan tadi. Jika bilangan asli dibagi, nah ini dibagi, maka perhitungan menjadi kali atau di pembilang. Dan jika bilangan asli dikali, maka perhitungan menjadi bagi atau di penyebut. Untuk lebih memahami, silakan kalian kerjakan latihan soal mandiri 1 dan 2. Saya akhiri dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.